Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak maslahat untuk manusia. Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyukai keindahan dan keserasian. Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dengan rapi. Islam sendiri telah mengatur tentang tata cara pakaian yang baik dan benar bagi para wanita muslim sebagai bentuk penjagaan diri dan auratnya serta sebagai bentuk ketakwaannya terhadap Allah. Tentunya Allah bukan tanpa alasan dengan memerintahkan umatnya agar mengikuti adab berpakaian dengan Islam. Bayangkan saja, dengan pakaian yang tidak menutup aurat, terkadang dapat menarik perhatian lawan jenis dan yang ditakutkan adalah timbulnya hawa nafsu. Menutup aurat di sini tidak hanya menutup aurat, melainkan juga tidak membentuk lekuk tubuh. Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cermin seseorang itu muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian itu dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadat. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Islam melarang juga orang yang berpakaian mengundang suhroh atau pakaian yang mengundang perhatian dari orang lain karena pakaian tersebut tidak umum dipakai oleh masyarakat bersangkutan. Contoh mengenai hal ini adalah pakaian yang aneh atau mencolok, terlalu mahal atau terlalu begitu jelek sehingga mengundang perhatian. Selain itu juga dilarang seorang muslim untuk berpakaian yang memikat lawan jenis. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisha. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang itu muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Di dalam Islam, ada garis panduan tersendiri ada berpakaian untuk laki-laki dan perempuan, antara lain 1. Menutup aurat. Aurat lelaki ialah dari pusat hingga ke lutut. Aurat wanita ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, tapak tangannya, dan tapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda, paha itu aurat. Hadis riwayat Muslim. 2. Tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan hanya menampakkan warna kulit, namun juga merangsang nafsu orang yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah 1 golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan 1 golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim. 3. Pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh dan tidak memicu lawan jenis untuk bermaksiat. 4. Gunakan pakaian yang halal. Hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. 5. Tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandangnya pada hari kiamat nanti. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. 6. Memanjangkan pakaian. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara, yaitu bagi menutupi kepala dan rambut, tengkuk atau leher dan dada. Allah berfirman bermaksud, wahai Nabi, katakanlah suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah.
Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik, maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. 7. Memilih warna sesuai. Contohnya warna-warna lembut termasuk putih karena ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Baginda bersabda bermaksud, pakailah pakaian putih karena ia lebih baik dan kafankan mayat kamu dengannya kain putih. An-Nasa'i dan Al-Hakim. 8. Memulai dari sebelah kanan. Apabila memakai baju, celana atau seumpamanya, mulailah dengan sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bermaksud, Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sendal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu, mulai dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mujibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang memakai sendal, mulakan dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sendal dan yang terakhir menanggalkannya. Hadis riwayat Muslim. 9. Setelah membeli pakaian. Apabila memakai pakaian yang baru beli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi yang bermaksud, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakainya kepadaku. Aku mohon kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa-apa yang diperbuat untuknya. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah. Nomor 10. Tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabihina mir rijali binisya wal mutasyabihati mir nisya'i birrijal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Maka hendaknya para lelaki gunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian lelaki. Demikian juga para wanita hendaknya gunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian wanita. Dan yang nomor 11 adalah tidak transparan. Apa sih transparan itu? Transparan ataupun tembus pandang, yang mana pakaian tersebut bisa memperlihatkan bentuk tubuh kita yang harusnya ditutup. Beroperasi samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami, sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidaknya dalam keadaan keringetan maupun kehujanan. Dan yang terakhir adalah berdoa. Dan ketika kamu melepas pakaian atau meninggalkan pakaianmu, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Sebagai orang Islam,
sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan. Dan karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cerminan seorang muslim yang sebenarnya. Adab khusus untuk laki-laki. Yang pertama, tidak diperbolehkan memakai emas atau sutra bagi laki-laki. Berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau mengambil sebuah kain sutra dan memegangnya di tangan kanannya, sedangkan emas dipegang dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, "Ammati itu kuri ala haramun haba ini minna," yang artinya sesungguhnya keduanya haram bagi kaum laki-laki dari umatku. Yang kedua, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk memanjangkan pakaian atau celana panjang, burnus, atau jubah sampai melebihi mata kaki. Selanjutnya, adab khusus untuk perempuan. Yang pertama, pakaian wanita hendaklah tidak ketat. Pada berkembangnya zaman saat ini, banyak pakaian wanita yang jauh dari kata longgar. Banyak pakaian yang membuat wanita terlihat seperti telanjang. Untuk itu, mari kita berhati-hati dalam memilih pakaian yang diperjualbelikan saat ini. 2. Pakaian wanita muslimah hendaklah tidak tipis. Memakai pakaian yang tipis, apalagi terlihat bayangan lepuk dari tubuh, adalah sangat dilaknat. Berhati-hatilah, wahai kaum wanita muslimah. 3. Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang lain. Memakai pakaian yang memiliki kontrak warna yang mencolok juga tidak baik digunakan oleh wanita muslimah. Sebaiknya menggunakan pakaian yang biasa saja lagi tertutup. 4. Diwajibkan bagi wanita muslimah untuk memanjangkan pakaiannya, menutupi kedua mata kakinya, dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbab pada kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya. Hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Terjaga kehormatannya. 2. Terjaga dari perilaku menyimpang. 3. Terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.